Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita mendengarkan laporan dari beberapa orang Yahudi kepada Yesus. Laporan itu tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh prajurit-prajurit Pilatus waktu mereka mempersembahkan kurban di Bait Allah. Dan Pilatus mencampurkan darah mereka dengan kurban darah persembahan. Mengapa orang-orang Yahudi melapor kepada Yesus terkait hal demikian? Pada masa itu, tahun 26 Masehi, Pilatus datang dan berkuasa di Palestina. Ia adalah seorang yang suka menghina, merampas harta, kejam, bertindak tidak adil, dan membunuh orang-orang Yahudi tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Alhasil, pada tahun 35 atau 36, ia dipecat oleh Kaisar Roma karena membantai sejumlah orang Samaria di Gerisim. Nah, bisa jadi orang-orang Galilea itu adalah kelompok kaum Zelot yang bermarkas di Galilea. Mereka memang dikenal sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Romawi yang menjajah Palestina. Maka dapat kita pahami mengapa Pilatus menangkap dan membunuh mereka ketika datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban bakaran. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sering menghubung-hubungkan penderitaan dengan dosa dan malapetaka. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak biasa sering disebut sebagai orang yang berdosa. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus menganggap orang-orang yang mati itu dikarenakan oleh dosa-dosa mereka. Semakin besar penderitaan atau malapetaka yang menimpa seseorang, maka semakin yakin pula lah mereka bahwa orang tersebut memiliki kedosaan yang besar. Sebab mereka yakin bahwa besarnya kesalahan dan dosa yang diperbuat seseorang akan mendatangkan nasib buruk. Tetapi Yesus menolak pemahaman mereka terkait hal itu. Yesus justru berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu." Dengan ini Yesus mengingatkan agar tidak mengkait-kaitkan penderitaan dengan dosa. Yesus ingin mengatakan bahwa semua orang Yahudi pun berdosa. Yesus mau agar orang-orang Yahudi tidak sombong, tidak menghakimi, dan harus bertobat. Sebab jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka juga akan mengalami kebinasaan. Bagi Yesus, semua orang bisa saja mengalami nasib buruk karena dosa-dosanya, maka orang harus bertobat. Pertobatan lebih penting dibandingkan mencari sebab-sebab atau dosa-dosa dari orang yang tertimpa malapetaka atau nasib buruk. Semua orang berdosa, kita ketahui itu. Hal yang membedakan dari manusia pendosa dan manusia berdosa lain, apakah dia mau mengakui, menyesali, dan bertobat, dan berbalik kepada Allah? Tuhan menginginkan agar kita, manusia yang berdosa ini, selalu bertobat dan memperbaiki diri di hadapannya. Dalam bacaan Injil tadi, kita juga mendengarkan perumpamaan Yesus tentang pohon ara. Perumpamaan Yesus tentang pohon ara ditujukan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk percaya dan bertobat. Sehingga mereka diibaratkan sebagai pohon ara yang tidak menghasilkan buah dan akan ditebang. Tetapi dalam Injil dilukiskan adanya permohonan kepada pemilik pohon ara agar pohon itu tidak ditebang. Meskipun kita ketahui bahwa pohon tersebut memang sudah tidak dapat diselamatkan lagi, atau
dalam bahasa Injil dikatakan bahwa pohon itu sudah mati. Disinilah letak kerahiman Allah yang tidak mau menghukum sebelum melakukan segala sesuatu agar manusia mau bertobat. Penundaan hukuman yang diberikan oleh Allah bagi kita merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan itu merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk berbuah dengan cara meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa. Apabila kita masih juga belum bertobat, maka kita pun akan binasa seperti pohon ara tersebut. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita ditawarkan bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Kita bertobat dari kehidupan kita yang lama dan berbalik kepada Allah dengan kehidupan kita yang baru ke jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Injil yang kita renungkan tadi, mungkin demikian juga kehidupan kita. Kita kadang merasa diberkati oleh Allah, dan mereka yang mengalami penderitaan, kecelakaan, maut adalah orang-orang yang tidak terberkati. Sikap menghakimi orang Yahudi itu juga sering kita ketemukan dalam kehidupan kita. Mungkin saya, Anda, dan semua orang mudah menghakimi orang lain, menganggap diri kita suci, saleh, dan paling benar, serta melihat kejelekan orang lain. Kita lebih mudah memandang kejelekan orang lain dibandingkan dengan mengoreksi diri kita, dengan mengoreksi kedosaan kita, agar kita mau bertobat. Tetapi disinilah Yesus ingin agar kita kembali ke jalan yang benar dan bertobat. Yesus ingin agar kita hidup lebih berarti bagi Allah dan sesama. Jangan mudah menghakimi orang lain karena penderitaannya. Sebab melalui penderitaan itu, terkadang kerahiman Allah, kebaikan Allah hadir dalam hidup mereka. Jadi, marilah saudara-saudari, kita berusaha untuk semakin percaya akan penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Mari kita bertobat dan berbuah, agar pada waktunya Allah datang, kita sudah siap untuk memanen hasil buah yang telah kita tanam, yaitu apa yang kita lakukan di dunia ini. Itulah hasil dari buah apa yang kita perbuat. Semoga kita tidak mengulur-ulurkan waktu untuk bertobat dan terus bercokol dalam kedosaan kita, sehingga kelak kerahiman Allah sungguh hadir dalam hidup kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan semoga renungan pada hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini menghantar kita sampai kepada pertobatan yang sejati, sehingga kita kelak dapat hidup bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surganya. Semoga demikian. Amin.